Jaya, jaya, jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di ruang multimedia SMAN 79 dalam acara diseminasi pelatihan pembelajaran mendalam. Hadirin yang berbahagia, izinkan saya membacakan pantun pembuka. Jalan-jalan ke kota Bekasi, singgah sebentar membeli selai. Mari bersama kita hadiri diseminasi agar ilmu bertambah, manfaatnya sampai. Adapun susunan acara pada siang hari ini sebagai berikut. Pertama, pembukaan. Kedua, sambutan dari PLT Kepala Seman 79 Jakarta, Ibu Lili Setio Haryati MPD, akan diwakili oleh Wakil Kurikulum Ibu Sumarti MPD. Yang ketiga, pemaparan materi oleh pemateri yang pertama, Ibu Nur Fitri Aziza. Yang kedua, Ibu Siti Nur Asia. Yang ketiga, Ibu Bukebet Balisista. Dilanjut acara diskusi dan tanya jawab, kemudian penutup. Inti acara, marilah kita mulai acara dengan penuh hikmat. Untuk itu kita buka acara ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya sambutan sekaligus pembukaan oleh Ibu Sumarti, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bu Nisa, Pak Rusli selaku Wakil Kepala Sekolah SMA 9. Yang terhormat para narasumber untuk diseminasi pembelajaran mendalam. Yang terhormat Bapak Ibu peserta diseminasi pembelajaran mendalam. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada siang hari ini kita masih diberi nikmat sehat sehingga bisa berkumpul di ruang multimedia untuk mendengarkan atau mengadakan diseminasi pelatihan atau pembelajaran mendalam yang akan dilaksanakan atau yang akan disampaikan oleh teman-teman kita yang kemarin kita kirim ke pembelajaran mendalam ini untuk mewakili sekolah, yaitu untuk pelatihannya. Jadi tujuan diseminasi ini kita akan mendengarkan apa yang didapat para teman-teman ini mengenai pembelajaran mendalam. Mungkin kita udah tahu, tapi mungkin ada yang samar-samar, mungkin ada yang cuma baru baca judulnya doang. Nah, dengan adanya diseminasi ini nanti mudah-mudahan apa yang didapat teman-teman kita, Bu Asi, Bu Fitri, dan Bu Yoga dapat disampaikan ke teman-teman semuanya agar kita nanti ke depannya untuk pelaksanaan prakteknya. Jadi pembelajaran mendalam untuk kurikulum yang tahun ajaran 2025-2026 ini tidak semua guru dikirim. Kemarin hanya dari kelompok IPS diwakili Bu Fitri, kelompok IPA Bu Yoga, kelompok umum dari Bahasa Indonesia Bu Asih yang adakan kementeriannya. Jadi
karena 3 orang udah kita kirim berarti bisa mewakili seluruh sekolah dan ilmunya diimbaskan ke kita supaya kita juga lebih paham, lebih mengerti akan pembelajaran mendalam ini dan nantinya kita bisa laksanakan atau kita praktekkan dalam pembelajaran sehari-hari apa yang beliau-beliau ini dapatkan. Untuk itu marilah kita ikuti acara ini dengan seksama supaya ilmu yang beliau sampaikan atau tularkan ke kita bisa bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Sumarti. Acara selanjutnya yaitu pemaparan materi oleh pemateri hebat kita. Waktu dan tempat kami persilakan. Berdiri sebagai kepala sekolah Sekolah Sumatera, Bapak Dadang sebagai Kasubag TU, Bu Marti, Bu Niza, Pak Rusma sebagai wakil kepala sekolah, serta ibu-ibu, bapak guru yang saya hormati, saya banggakan karena banyak kan ibu-ibu. Nah, hari ini saya dapat kesempatan untuk berbagi, tidak bermaksud menggurui ibu bapak semua, hanya belajar bersama saja. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Kami bertiga pelatihan judulnya pembelajaran mendalam. Tapi topik pertama yang saya dapatkan, yang kami dapatkan ternyata bukan pembelajaran mendalam. Enaknya di mana ya? Di sini ya. Jadi materi yang pertama kami dapatkan adalah pola pikir bertumbuh atau kita lebih familiar dengan istilah growth mindset. Udah pada tahu ya berarti? Nah, growth mindset ini atau pola pikir bertumbuh, kenapa jadi materi yang awal? Karena ternyata pola pikir itu segalanya. Pola pikir ini yang akan mendikte seseorang untuk melakukan suatu tindakan dan tentunya mempengaruhi menentukan hasil yang diperoleh. Bahkan kalau kita lihat dari piramida ini, pola pikir itu menjadi fondasi dari keterampilan alat yang kita punya. Tanpa pola pikir, tanpa mindset, kalaupun kita punya keterampilan dan kita punya alatnya, maka itu nggak berguna atau sia-sia. Selanjutnya, menurut Profesor Carol Dweck dari Stanford University, dia menyatakan bahwa mindset itu adalah sekumpulan keyakinan yang dimiliki seseorang untuk melihat atau berpikir ketika menghadapi peristiwa atau kejadian tertentu. Jadi cara orang berpikir atau memandang kejadian tertentu. Nah, kita cuma punya 2 jenis pola pikir atau mindset. Yang pertama pola pikir bertumbuh atau kita singkatnya PPB, bukan PBB. Yang saya suka kembali PPB atau Grow Mindset. Dan yang kedua adalah pola pikir tetap atau PPT. Istilah Inggrisnya Fixed Mindset. Perbedaan keduanya adalah bahwa kalau yang Grow Mindset itu meyakini bahwa kecerdasan, keterampilan, lalu keterampilan ini bisa dikembangkan melalui suatu proses usaha, bukan dapat tiba-tiba. Tapi kalau yang Fixed Mindset itu meyakini bahwa kecerdasan dan keterampilan itu ya udah bawaan lahir aja, udah dari selamanya begitu, nggak bisa diubah lagi. Hasil PISA 2018 menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara, 1 dari 6 negara yang memiliki jumlah murid Grow Mindset-nya hanya 29%. Artinya ternyata murid-murid kita lebih banyak memiliki pola pikir Fixed Mindset. Dan ternyata ada korelasi positif antara Grow Mindset dengan hasil akademik suatu negara. Ini dari Prof. Abdul Muti menyatakan orang-orang yang memiliki pola pikir Grow Mindset akan berpikir bahwa kalaupun ada masalah yang kecil, pasti jalan keluarnya banyak. Orang yang berpikir Grow Mindset memiliki pemikiran seperti ini. Nah, ini perbedaannya nih antara orang yang punya Grow Mindset dengan orang yang memiliki Fixed Mindset. Ketika seseorang mengalami tantangan, kalau dia merasa bahwa tantangan itu ngerepotin nih, ribet nih, ya udahlah nggak usah, nggak apa-apa. Itu menunjukkan bahwa orang tersebut masih memiliki pola pikir tetap atau Fixed Mindset. Tapi kalau orang tersebut merespon, oh tantangan baru nih, cara belajar baru nih, oh yaudah dicoba yuk, siapa tahu dapat hal yang baru. Berarti orang tersebut memiliki pola pikir yang bertumbuh atau Growth Mindset. Selanjutnya, bagaimana cara tahu bahwa itu suara Growth Mindset atau Fixed Mindset? Biasanya
Kalau yang fixed mindset atau yang pola pikir tetap bersifat kekhawatiran. Kalau nyoba ini kayak susah deh, kayak nggak usah deh, ntar ribet deh, repot deh. Nah, ketika kita mengalami ini atau seseorang mengalami ini, kita harus menyadari bahwa ada pilihan selain menyerah, yaitu mempertimbangkan suara growth mindset yang bersifat optimis. Kayaknya bisa nih kalau dicoba, kita bisa berhasil, ya coba aja dulu, siapa tahu bisa. Baru nanti akan melakukan aksi sesuai dari suara growth mindset tersebut. Nah, ini adalah contoh suara growth mindset sama fixed mindset. Kalau yang fixed mindset, kalau saya gagal, oh ya udah, berarti emang saya nggak mampu, itu bukan bidang saya. Sedangkan kalau yang pola pikir bertumbuh atau growth mindset, kalau saya gagal, artinya saya harus coba lagi. Nah, dua pemikiran seperti ini menunjukkan hasil yang berbeda. Ketika seseorang menyatakan bahwa saya tidak mampu, berarti ya udah, dia nggak mau coba lagi, berarti nggak ada pintu untuk berhasil karena sudah berhenti usahanya. Sedangkan ketika orang itu ya udah mau coba lagi, dia membuka harapan, peluang baru, ada kemungkinan berhasil di kemudian hari. Nah, ketika seseorang memiliki fixed mindset dan mau berubah menjadi growth mindset, maka kita perlu melakukan yang namanya intervensi. Intervensi pola pikir bisa dilakukan lewat cara-cara seperti ini. Ini bisa kita coba aplikasikan ya ibu bapak ke murid-murid kita yang suka bilang, udah bu saya emang nggak bisa, saya nggak bisa di situ, ya udah lah bu, kan suka kayak gitu ya. Kita mau dorong anak-anak kita supaya dia, yuk coba lagi, kamu kayaknya kemarin masih bisa lebih maksimal tuh usahanya. Lalu berikan pujian proses. Pujian proses itu seperti apa ya? Ini contohnya. Kalau kita memuji anak-anak kita, ih kamu pintar banget, ternyata itu bersifat pribadi. Tapi ketika kita memuji, tapi ada proses yang kita berikan, itu namanya pujian proses. Wah, kamu pasti sudah kerja keras ya. Oh, dapat nilai 100, pasti kamu belajarnya giat ya. Jadi memuji, tapi ada proses yang kita sebutkan sehingga anak-anak itu berpikir bahwa dapat 100 ini memang karena saya sudah usaha, bukan karena nanti dapat 100 malah hasilnya itu bukan dari kejujuran. Seperti itu. Selain itu kita bisa menekankan juga bahwa kalau salah, kalau gagal sekarang ya nggak apa-apa, karena itu merupakan salah satu cara otak kita untuk belajar dan untuk berkembang. Kan salah nggak terus-terusan, gagal nggak terus-terusan. Kalau coba lagi, ada harapan untuk berhasil di kemudian hari. Dan nih, the power of yet, mau nanya Miss Mira, tapi tadi udah bilang jangan tanya-tanya ya gitu. The power of yet kalau di bahasa Inggris yet itu kan belum ya. Anak kita sering banget ngomong saya nggak bisa, saya nggak bisa, saya nggak bisa. Kita mau yuk coba ingetin anak-anak kita untuk bilang bukan nggak bisa, belum bisa, bukan nggak bisa, belum aja, bukan nggak berhasil, belum berhasil. Jadi kita membuka harapan buat anak-anak kita coba lagi dan belajar lebih dalam, bukannya mematikan kesempatan seperti itu. Nah, ternyata pola pikir yang bertumbuh atau growth mindset itu sesuai dengan pembelajaran berbasis otak. Di sini dinyatakan bahwa kalau ada kesulitan, tapi terus bertahan dan coba lagi, ternyata proses belajarnya akan lebih efektif, akan lebih baik. Karena kita belajar dari kesalahan yang pernah kita lakukan, begitu pun dengan anak-anak kita. Dari salah yang kemarin akan belajar jadi lebih baik lagi. Nah, salah satu alat yang sesuai dengan growth mindset adalah mind map. Mungkin ibu bapak pernah pakai mind map ya? Itu kan kita nggak ada terus ya. Yaudah mind map awal-awalnya di atas 3, di bawah 2, di kiri kanan 10 kan nggak gitu ya. Benar-benar terserah anaknya. Yang penting sesuai dengan materi yang kita sampaikan atau materi yang sedang dipelajari. Nah, udah karena bapak ibu saya udah nggak lama-lama lagi, ini terakhir. Jadi yang mau saya ajak adalah tentunya saya berharap kami pelatihan ada dampak yang bisa dibagikan ke ibu bapak semua dan ada yang bisa ibu bagikan ke anak-anak. Dari saya poin utamanya adalah mau mengubah kata tidak menjadi belum. Jadi kalau tidak bisa, kita mau nalar, kita mau coba, belum bisa. Karena kalau belum bisa, dia akan belajar lagi, usaha lagi sampai akhirnya nanti bisa. Terima kasih. Dari pembelajaran mendalam yang benarnya akan disampaikan oleh Mbak saya persilakan. Silakan nanti tinggal
Iya, udah jadi langsung profesional. Kirain tadi bahas kimia. Langsung saya langsung pusing. Baik, Bapak dan Ibu, masuk ke bagian yang kedua dari pelatihan kami bertiga selama sepekan adalah tentang pembelajaran mendalam yang bahasa sononya katanya deep learning. Deep learning, dalam banget kami belajar. Apa sih? Mengapa sih ada PM di sini? Mengapa harus pembelajaran mendalam? PM itu niatnya ingin memuliakan manusia, Bapak dan Ibu. Berarti selama ini nggak mulia kali ya? Mulia, tetapi dengan cara yang berbeda. Nah, dalam hal ini kebijakan yang sudah dibuat adalah memuliakan ini membuat siswa sadar belajar, tahu maknanya belajar, dan gembira ketika dia belajar. Ketiga elemen ini, sadar, bermakna, dan gembira, menjadi satu paket rangkaian belajar menggunakan 4 olah ini: olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olahraga. Kalau udah satu paket ini mungkin akan dahsyat hasilnya. Bapak dan Ibu, katanya Ki Hajar Dewantara, mendidik itu ya memang membuat manusia jadi manusia, membuat manusia jadi orang yang selama ini mungkin dengan keterbatasan yang dia miliki di rumah, dia akan berkembang di sekolah sesuai dengan kapasitas dan kemampuannya. Mungkin ingat apa yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, bahwa sebetulnya ada kodrat alam, ada kodrat sosial. Kodrat alam ini memang tuh anak memang segitu takarannya gitu. Tuh anak emang segitu, tuh anak lahir sebagai sosok jagung gitu. Apakah jagung ini bisa kita ganti menjadi padi? Nah, itulah gunanya belajar. Jagung menjadi jagung yang unggul, padi menjadi padi yang varietas maksimal. Dengan belajar, anak-anak yang belum keluar potensinya, dengan pembelajaran dalam akan kelihatan, akan muncul di mana bisanya. Seperti yang disampaikan Bu Yoga tadi, memang tidak ada istilah tidak bisa, sebetulnya tidak mau. Semua anak berhak untuk jadi ketua OSIS, tapi mau nggak dia menjadi ketua OSIS. Saat jadi ketua OSIS kan harus ada usaha, dan usaha itulah yang sering anak-anak kita lupa untuk melakukannya. Jadi intinya adalah bahwa ketika anak mengalami proses pembelajaran mendalam, kita berharap anak-anak itu sadar mengapa harus belajar. Ada yang sadarnya karena ini. Ketika anak-anak tidak datang upacara HUT RI, mereka akan datang karena ada rasa takut dihukum. Wah, daripada bikin video 15 menit, daripada mengerjakan karangan 4 halaman folio, datang aja. Ada juga murid sadar belajar karena mendapatkan penghargaan supaya dipuji. Wih, keren, dapat 10 matematika, dapat 100. Tetapi yang kita inginkan adalah anak-anak itu sadar belajar untuk ini. Dia menghargai dirinya sendiri, dia memantaskan dirinya. Kalau saya ingin jadi pilot, pantasnya pilot tuh usahanya seperti apa? Kalau saya ingin jadi dokter, pantasnya saya itu seperti apa? Disinilah kita berharap ketika pembelajaran mendalam itu kita terapkan, sadarnya sudah sampai sadar level ini, sadar menghargai dirinya sendiri. Tadi sudah kita pahami bahwa dari pembelajaran mendalam berharap anak itu sadar bahwa dia memang belajar dan kemauan hatinya, bukan tanpa paksaan, bukan tanpa iming-iming hadiah, tapi memang tahu dia belajar buat masa depannya. Dia belajar untuk mendapatkan penghargaan dirinya, dan bermakna tuh artinya memiliki manfaat ya. Dan tentu saja diselenggarakan dengan cara yang menggembirakan. Dari konsep BDM inilah dilakukan olah pikir, olah hati, olah rasa, olahraga, sampai dapat yang profil lulusan 8 dimensi. Bapak dan Ibu sudah sangat paham bahwa proyek kita kemarin ada 6 profil. Nah, untuk PBM ada tambahan 2 menjadi 8. Apa saja itu?
Oh, ini yang sudah tadi ya Bu, Bapak Ibu ya, berkesadaran, bermakna, mengembirakan. Kalau 3 elemen ini sudah ada pada anak, insya Allah apa yang kita sampaikan, proses pembelajaran mereka akan lebih mantap lagi. Pembelajaran mendalam membuat mereka berpikir, mereka bisa memecahkan masalah. Makanya timbullah proyek-proyek yang membuat mereka bisa menganalisis masalah, mereka menemukan solusi. Dengan olah pikir akan timbul olah hati. Nilai-nilai moral kalau orang dalam satu kelompok, satu grup, proyek, kolaborasi, maka ini nih ada bentuk budi pekerti. Semakin banyak bertemu orang, setidaknya kita akan semakin empati, semakin simpati. Ketika kita banyak bertemu dengan orang lain, kita akan membuat cerminan diri. Dan olah hati ini akan timbul olah rasa. Kepekaan estetika kita, kepekaan empati, kepekaan kemampuan murid yang kemudian dibimbingkan dan olahraga. Saat ini sudah ada program 7 kebiasaan sehat ya, salah satunya adalah olahraga. Ini Bapak dan Ibu, profil pelajar Pancasila yang zaman dahulu kala itu menjadi dimensi profil lulusan. Apa maksudnya? Ya, ketika lulus dari sekolah diharapkan inilah yang mereka punya. Mereka punya keimanan, punya kebinekaan global, mereka kreatif, mereka bisa berkolaborasi, bisa punya nalar, punya kemandirian, dan sadar kesehatan dan komunikasi. 2 poin ini ditambahkan mengingat sekarang arus komunikasi, arus digital cukup dahsyat. Bagaimana anak-anak kita sepertinya harus perlu banyak berkomunikasi dengan cara yang baik dan elegan, sehingga komunikasi mereka bisa lebih rapih lagi, bisa menempatkan posisinya berbicara kepada orang tua, kepada adik, kepada kakak, kepada guru, termasuk pemerintah dalam hal ini Badan Bahasa punya surat edaran yang diharapkan dalam 1 tahun ini akan dibuat semacam polisi bahasa. Tidak disarankan menggunakan kata aku di depan formal. Ya ini yang sering kita lihat di anak-anak. Kalau di absen gitu ya, Bumi Mahardika, aku Bu. Aku ini bentuk informal yang harusnya digunakan untuk intim, bestie gitu. Tapi anak-anak kita menggunakan kata aku itu secara sembrono mungkin ya, menggunakan kata kalian. Ibu, kalian lagi rapat ya? Kalian, Ibu kalian. Kata kalian kan harusnya bisa lebih rapih lagi mereka ganti. Nah, ini yang Bapak dan Ibu yang poin di sini. Kesehatan dan komunikasi. Otomatis kesehatan anak-anak kita sudah agak sering terganggu karena pola hasil didikan COVID-19 mungkin yang membuat mereka di kaum rebahan. Mereka harus kita paksa kembali biasa bangun pagi, meskipun COVID sudah tahun 2019-2020, tapi ternyata efeknya masih sampai sekarang. Mereka lebih rela mabar sampai jam 2-3 pagi, merupakan tugas-tugas sekali-sekali, hingga kesehatannya terus terganggu. Bapak dan Ibu, inilah 8 dimensi profil lulusan yang sudah kita pahami tadi. Ya, ada keimanan, keluargaan, penalaran kritis, kreativitas, kolaborasi, kemandirian, kesehatan, dan demikian Bapak dan Ibu yang bisa disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selanjutnya kita sambut Ibu Fitri menyampaikan inti kolaborasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu yang terhormat, Ibu Somarti, Ibu Niza, juga Bapak Ibu guru serta teman-teman mahasiswa PKM. Terima kasih sudah hadir pada siang hari ini. Saya sudah mulai melihat beberapa Bapak Ibu teman-teman yang sepertinya udah mendengarkan ya. Saya mau agak sedikit main game berapa menit ya? 3 menit aja deh Bapak Ibu sebelum masuk ke inquiry kolaboratif. Permainannya adalah kalau misalnya saya menyebut satu kata, misalkan saya minta
Saya akan sebut nama, kemudian menyebut dengan satu kata lain yang bermakna positif dan semangat misalnya. Contoh, saya coba dulu ke Bu siapa ya? Kak Pak Ustadz Abdul Hadi. Misalkan saya bilang Indonesia, Pak Hadi jawabnya apa? Merdeka. Cocok. Betul begitu ya? Seperti itu ya Bapak Ibu? Boleh ya? Baik, kata yang berikutnya saya sebut guru, Bu Rasmi. Cerdas. Oke, luar biasa. Berikutnya saya sebut matematika, Bu Hesti. Pitagoras, oke. Berikutnya negara, Bu Kiki. Kaya raya. Oke, luar biasa. Berikutnya bahagia, Bu Yuli. Tenang. Siap. Berikutnya siswa, Pak Dio. Menyenangkan. Luar biasa. Oke, tepuk tangan buat kalian semua, Bapak Ibu. Terima kasih. Mohon izin Bapak Ibu, kami hadir di sini untuk berbagi dengan kita semua mengenai apa yang kami dapatkan selama 1 pekan dan masih berlanjut sampai 3 bulan. Jadi besok hari Sabtu kami masih melanjutkan pelatihan dari pagi sampai sore ya. Schedule udah keluar, Bapak Ibu mohon doanya biar kami sehat. Liburnya cuma hari Minggu, Masya Allah. Tapi kami jalan ini sebagai sebuah tugas dari sekolah. Apalagi tadi ada Bu Marti mengingatkan kami pelatihan biaya 2,5 juta ya Bu, mahal banget. Ayo mudah-mudahan ilmu yang kita dapat bisa berbagi dengan Bapak Ibu dan kita sama-sama belajar. Pada kesempatan kali ini izinkan saya menyampaikan materi yang kami dapatkan tentang inquiry kolaboratif. Kalau tadi Bu Yoke awalannya, Bu Asih dagingnya, saya praktiknya. Jadi salah satu pendekatan pembelajaran yang bisa kita gunakan dalam menerapkan deep learning itu adalah inquiry kolaboratif. Nah, mungkin kemarin waktu kita pelatihan kita sudah disampaikan mengenai deep learning, mungkin juga sudah disampaikan mengenai salah satu pendekatan pembelajaran yaitu inquiry kolaboratif. Nah, apa sih inquiry kolaboratif itu? Di sini inquiry kolaboratif merupakan sebuah siklus ya Bapak Ibu yang berfokus pada 4 komponen utama, yaitu assess, design, implement, measure, reflect, and change. Nah, dalam siklus ini kita sebagai guru itu tidak hanya mengandalkan pengalaman pribadi, tetapi juga bekerja dengan pemimpin sekolah, ya, dengan pemangku kepentingan lainnya dalam rangka kita menghasilkan kegiatan pembelajaran yang bisa lebih menyenangkan dan berkolaborasi, tentunya berbasis data dan bukti. Nah, di sini dalam kolaborasi inquiry kita bukan hanya berdiskusi secara informal, tetapi juga melakukan refleksi secara individu, berpikir kritis, sistematis berdasarkan data-data yang ada, dengan tujuan kita untuk menciptakan budaya sekolah yang lebih kuat pastinya. Nah, diharapkan dari pendekatan ini kita bisa komitmen ya Bapak Ibu untuk terus belajar, berkembang secara profesional, juga dapat berkontribusi nyata bagi peningkatan kualitas pembelajaran dan tentunya bagi hasil belajar murid. Berikutnya ini adalah prinsip-prinsip yang perlu kita lakukan dalam menerapkan inquiry kolaboratif. Yang pertama yaitu kita berbasis data dan bukti. Ya, jadi ketika kita akan melakukan inquiry bekerja sama ya Bapak Ibu. Jadi dalam melakukan proses pembelajaran di learning itu ternyata kita diminta untuk salah satunya bagaimana kita mengadakan atau melaksanakan. Dari saya cukup dan tentunya kami mengucapkan terima kasih atas waktu Bapak Ibu yang harus berjalan lain. Mudah-mudahan sedikit yang kami sampaikan bisa bermanfaat. Mari kita bersama-sama berkolaborasi untuk memajukan SMA 7 Jakarta. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang bertanya atau ingin berdiskusi. Kalau nggak ada, kita tutup. Ada tidak? Nggak ada. Alhamdulillah, kita telah sampai pada penghujung acara.
diseminasi pelatihan pembelajaran mendalam. Kami berharap kegiatan ini menambah wawasan, memperkaya metode pembelajaran, serta memberi semangat baru bagi kita semua dalam mendidik peserta didik di SMAN 79 Jakarta. Sebagai penutup, izinkan saya menyampaikan pantun. Bunga melati harum mewangi, indah terletak di tepi taman. Terima kasih atas partisipasi hari ini. Semoga ilmu bermanfaat untuk kemajuan pendidikan. Demikian rangkaian acara kita pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu izin kita foto dulu ya. Ini kegiatan kombel pertama kita. Bersertifikat kategori. Itu logo kita Bapak Ibu. Dulu tadi komunikasi belajar dari 9 ini launching ya. Ceritanya. Ayo Bapak Ibu foto.